Halo co-friends, jika menemukan soal seperti ini, maka rumus dan konsep yang harus kita ketahui adalah konsep mengenai gaya kolom. Di mana diketahui di soal, tentukan besar dan arah gaya kolom yang dialami oleh Q2 jika terletak di antara Q1 dan Q3. Di mana diketahui di soal nilai dari Q1-nya ini bernilai sama dengan 2 mikrokolom. Atau di sini ya bisa kita kerjakan adalah sama dengan 2 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Karena mikrokolom menuju kolom dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. Sedangkan nilai dari Q2-nya adalah bernilai sama dengan minus 1 mikrokolom atau adalah sama dengan minus 1 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Sedangkan nilai dari Q3-nya adalah bernilai sama dengan 2 mikrokolom atau adalah sama dengan 2 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian diketahui nilai dari K atau konstanta kolomnya bernilai sama dengan 9 dikalikan dengan 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Maka kemudian kita harus tahu rumus dari gaya kolom ya, yaitu F12 adalah sama dengan K dikalikan dengan Q1 dikalikan dengan Q2 dibagikan dengan R12 jangan lupa dikuadratkan. Di mana F12 di sini adalah gaya yang terjadi antara muatan 1 dan muatan 2. Kemudian K adalah konstanta kolom bernilai sama dengan 9 dikalikan dengan 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom persegi. Kemudian Q1 adalah besar muatan listrik dari muatan 1 dan Q2 adalah besar muatan listrik dari muatan 2. Kemudian R12 di sini adalah jarak antara muatan 1 dan muatan 2, di mana R12 di sini adalah sama dengan 1 cm atau adalah sama dengan 10 pangkat minus 2 meter, karena cm menuju meter dibagi dengan 100. Sedangkan R23 di sini adalah sama dengan 2 cm atau adalah sama dengan 2 dikalikan dengan 10 pangkat minus 2 meter. Di mana R23 adalah jarak antara muatan 2 dan muatan 3. Maka karena yang ditanyakan di soal ini adalah gaya yang dialami oleh Q2, maka kita harus mencari nilai dari F21-nya terlebih dahulu. Di mana F21 ini adalah gaya yang terjadi pada muatan 2 akibat muatan 1. Memiliki rumus K dikalikan dengan Q2 dikalikan dengan Q1 dibagikan dengan R12 dikuadratkan. Maka kemudian kita masukkan ya nilainya, yaitu F21 atau gaya yang terjadi antara muatan 2 dan muatan 1 adalah sama dengan K, yaitu konstanta kolom bernilai sama dengan 9 dikalikan dengan 10 pangkat 9 dikalikan dengan Q2-nya, yaitu 1 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6. Perlu kita ingat, tanda negatif di sini hanya menandakan bahwa muatan listrik dari muatan 2 tersebut adalah muatan negatif. Jadi, tanda negatifnya tidak usah kita masukkan ke dalam perhitungannya. Dikalikan dengan Q1-nya yaitu 2 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 dibagikan dengan R12 dikuadratkan, yaitu adalah bernilai sama dengan 10 pangkat minus 2 jangan lupa dikuadratkan. Maka di sini adalah sama dengan 18 dikalikan dengan 10 pangkat minus 3 dibagikan dengan 10 pangkat minus 4. Menghasilkan nilai sama dengan 180 Newton untuk nilai dari F21-nya. Kemudian kita juga harus ingat nilai dari F23-nya. F23 di sini kita gambarkan ya, F21 kira-kira gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah F21. Mengapa arahnya ke kiri? Kita harus ingat ya, bahwa jika kita memiliki muatan negatif bertemu dengan muatan positif, maka muatannya akan saling tarik-menarik. Sedangkan jika muatan tersebut bertemu dengan muatan yang sejenis, kita misalkan ya, muatan sejenis adalah muatan positif dan muatan positif, atau muatan negatif dengan muatan negatif. Jika kedua muatan sejenis, maka kedua muatan tersebut akan tolak-menolak. Maka kita lihat ya, muatan 1 dan muatan 2 ini, muatan satunya bermuatan positif, sedangkan muatan 2-nya bermuatan negatif. Berarti kita ingat tadi ketika muatannya berbeda jenis, yaitu positif dan negatif, akan tarik-menarik, sehingga F21-nya akan mengarah ke kiri. Sedangkan F23-nya akan mengarah ke kanan seperti ini. Kita tuliskan di sini adalah F23-nya ya, yang mengarah ke
kanan. Mengapa seperti itu? Mengapa? Karena kita harus ingat tadi karena jika ada muatan negatif dan positif bertemu akan saling tarik-menarik ya. Karena kita lihat muatan dari muatan 3 di sini adalah muatan positif. Yaitu muatan listriknya adalah muatan positif ya. Jadi akan tertarik ke Q3 untuk Q2-nya. Maka kita mencari nilai dari F23 ini adalah sama dengan K dikalikan dengan Q2 dikalikan dengan Q3 dibagikan dengan R23 dikuadratkan. Di mana Q3 adalah muatan listrik dari muatan 3 dan R23 adalah jarak antara muatan 2 dan muatan 3. Maka kemudian tinggal kita masukkan ya nilainya, yaitu kita tuliskan di sini nilai dari F23 adalah sama dengan K-nya yaitu 9 dikalikan dengan 10 pangkat 9 dikalikan dengan Q2-nya yaitu 1 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 dikalikan dengan Q3-nya yaitu 2 dikalikan dengan 10 pangkat minus 6 dibagikan dengan 2 dikalikan dengan 10 pangkat minus 2 jangan lupa dikuadratkan. Maka di sini adalah sama dengan 18 dikalikan dengan 10 pangkat minus 3 dibagikan dengan 4 dikalikan dengan 10 pangkat minus 4. Maka kita memperoleh nilai yaitu akan bernilai sama dengan 4,5 dikalikan dengan 10 yaitu adalah sama dengan 45 Newton untuk nilai dari F23-nya. Maka kemudian karena yang ditanyakan di soal ini adalah besar dan arah dari gaya kolom yang dialami Q2, maka yang ditanyakan adalah nilai dari F2-nya. Kita asumsikan F2 ini akan mengarah ke arah kiri di sini. Maka kita tuliskan F2 di sini memiliki rumus adalah sama dengan F21 dikurangi dengan F23. Mengapa seperti itu? Karena kita asumsikan arah dari F2-nya, arah dari F2-nya ini adalah ke kiri, di mana F21 ini searah dengan arah dari F2, maka F21-nya ini positif. Sedangkan F23 karena kita asumsikan arahnya ke kiri untuk F2-nya ya, maka F23-nya karena berlawanan arah dengan F2 akan bernilai negatif. Maka di sini adalah sama dengan F21-nya yaitu 180 dikurangi dengan F23-nya yaitu 45. Menghasilkan nilai adalah sama dengan 135 Newton. Kita lihat di sini bahwa tanda kita untuk F2 ini adalah positif. Berarti jika tandanya positif, permisalan kita untuk arah F2-nya ke kiri ini adalah permisalan yang benar. Maka karena permisalan kita benar, maka nilai dari F2 ini kita tuliskan arahnya akan ke kanan ya. Kita tuliskan, maksudnya ke kiri. Karena kita asumsikan tadi F2-nya ke kiri, sedangkan hasil F2-nya ini positif, maka permisalan kita benar, sehingga arah dari F2-nya ini ke kiri. Berarti bisa kita simpulkan gaya kolom yang dialami Q2 adalah bernilai sama dengan F2, bernilai sama dengan 135 Newton, dan arahnya adalah ke kiri ya. Sampai bertemu di soal-soal selanjutnya.